Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia, dan tak pernah berbuat hal yang dilarang olehnya. Namun, banyak yang tidak tahu, bahwa malaikat ternyata juga mendoakan manusia, yang taat menjalankan perintah Allah. Dengan didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya tak terhitung, dua-dua kita akan mudah diijabah oleh Allah. Salah satu doa malaikat yang dilantunkan untuk hamba yang diridhoi tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 43, yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan, kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang, kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab ayat 43. Agar didoakan malaikat, seseorang harus menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Lantas siapa saja orang beruntung yang mendapatkan doa dari malaikat? Tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, silakan klik tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 14 golongan orang yang beruntung bisa selalu didoakan oleh para malaikat. 1. Orang yang menuntut ilmu, dan mengajarkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis berikut. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayapnya, untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya, seorang yang mengajarkan kebaikan, akan dimohonkan ampun, oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya, di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun, hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa si fulan, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, dari Abdullah bin Umar. 3. Orang yang sedang duduk, menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian, yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim, 469. 4. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain untuk meneladani Rasulullah, bersolawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku, kecuali malaikat akan mendoakannya, sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba, hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Shahihul Jami, 1, 174, hadis nomor 5620. 5. Orang yang sholat berjamaah, di shaf paling depan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, kepada orang-orang, yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan Ibnu Huzaimah. 6. Orang yang menyambung shaf sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, selalu bersolawat kepada orang-orang, yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. 7. Orang yang sholat berjamaah, di waktu subuh dan asar. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah, juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua waktu tersebut, adalah waktu di mana malaikat berkumpul, dan melakukan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Para malaikat yang menyertai hamba di malam hari, dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari, berkumpul pada waktu sholat subuh dan asyar. Maka mereka berkumpul pada waktu sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba, pada malam hari naik ke langit,
dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian, mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami mendatangi mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad. 8 orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersolawat memintakan ampunan untuknya, hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersolawat untuknya, hingga ia berada di pagi hari. Dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga." Hadis riwayat Tirmizi. 9 Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. 10 orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian, selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. 11 Orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun, di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. 12 Orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, dari Abdullah bin Umar. 13 Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. 14 Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang lain. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Itulah 14 golongan orang yang beruntung bisa selalu didoakan oleh para malaikat. Demikian yang saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.